Sektor publik merupakan suatu entitas yang aktivitasnya berkaitan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Dalam beberapa hal, lembaga sektor publik memiliki kesamaan dengan swasta. Keduanya sama-sama menggunakan sumber daya yang sama dan proses pengendalian yang hampir mirip. Namun, dalam tugas tertentu, sektor publik tidak dapat digantikan oleh swasta seperti halnya pada fungsi pemerintahan. Inilah pengertian akuntansi sektor publik menurut para ahli. Indra Bastian menyampaikan, akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga tinggi negara beserta departemen di bawahnya untuk penerapan pengelolaan berbagai dana masyarakat. Menurut Mardiasmo, akuntansi sektor publik adalah alat informasi baik dari pemerintah sebagai manajemen atau alat informasi bagi publik. Menurut Halim, akuntansi sektor publik merupakan kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan berdasarkan entitas pemerintah yang berguna sebagai pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Erlina dan kawan-kawan, akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan peristiwa ekonomi dalam suatu organisasi yang sering dilakukan pada sektor publik seperti partai politik, masyarakat, sekolah, universitas, dan lain-lain. Menurut Dwi Ratmono, pengertian akuntansi sektor publik adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah guna pengambilan keputusan ekonomi yang bermanfaat bagi pihak eksternal. Pentingnya laporan keuangan antara lain, informasi mengenai pengelolaan dana atau keuangan publik tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Bagi pihak internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Bagi pihak eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Tujuan dari akuntansi sektor publik yang pertama adalah manajemen kontrol. Manajemen kontrol sendiri adalah memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan. Yang kedua, tujuan akuntansi sektor publik selanjutnya accountability. Accountability bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi manajer sektor publik. Secara umum, terdapat 6 tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik tersendiri, yaitu yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan. Yang kedua, akuntabilitas dan pelaporan. Yang ketiga, perencanaan dan informasi. Yang keempat, kelangsungan organisasi dan hubungan masyarakat. Yang terakhir, sumber fakta dan gambaran. Beberapa tujuan akuntansi sektor publik yaitu memberikan informasi, menyediakan informasi, menginformasikan jumlah sumber daya ekonomi, dan yang terakhir, menginformasikan posisi keuangan sesuai dengan kondisi entitas. Kelompok pemakai laporan keuangan: 1. Masyarakat, 2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. 3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. 4. Pemerintah. Perbedaan laporan keuangan sektor publik dengan sektor swasta. Pengelolaan laporan keuangan oleh institusi pemerintah atau sektor publik dan non-pemerintah atau sektor swasta memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan jenis-jenis laporan keuangan, elemen laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, dan teknik akuntansi yang digunakan. Di samping memiliki beberapa perbedaan karakteristik, keduanya juga memiliki persamaan, yaitu membutuhkan standar akuntansi keuangan sebagai pedoman untuk membuat laporan keuangan. Sektor akuntansi pada kedua sektor tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Untuk memudahkan, berikut tabel perbedaan pengelolaan laporan keuangan oleh institusi pemerintah dan non-pemerintah. Selanjutnya adalah bentuk laporan-laporan keuangan sektor publik. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran. Laporan ini berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut. Laporan yang
memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang digunakan telah dilaksanakan sesuai prinsip ekonomis, efisien, dan efektivitas sesuai dengan anggaran yang ditetapkan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk informasi tambahan, termasuk informasi non-keuangan yang berkaitan dengan laporan realisasi anggaran disajikan dalam nota perhitungan APBN atau APBD. Laporan realisasi anggaran ini disajikan selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Yang kedua, ada neraca. Neraca merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang memberikan informasi tentang informasi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Neraca menunjukkan posisi aset, kewajiban, ekuitas, dana pemerintah pada tanggal tertentu. Elemen neraca ini ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang ketiga ada laporan kas. Laporan arus kas adalah salah satu bentuk laporan keuangan yang menyajikan laporan kas sehubungan dengan kegiatan operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal penerimaan pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintahan pusat atau daerah selama periode. Elemen-elemen terdapat di dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan kas dan pengeluaran kas. Untuk penerimaan kas adalah semua aliran kas masuk ke bendahara umum negara atau daerah. Sedangkan pengeluaran kas adalah semua aliran kas keluar dari bendahara umum negara atau daerah. Yang keempat ada catatan atas laporan keuangan, yaitu dari angka yang tertera dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas, mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan sesuai standar akuntansi pemerintahan, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Untuk yang kelima, ada laporan kinerja keuangan. Laporan kinerja keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basic accrual. Dalam laporan tersebut disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau defisit. Yang keenam, ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.